Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Bambung dengan NPM 2020-42-5023 dari kelas R3A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang reaktor nuklir dan radioisotop. Reaktor nuklir merupakan suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga keseimbangan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Adapun manfaat dari reaktor nuklir ini digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Awalnya, reaktor nuklir ini untuk memproduksi bahan senjata nuklir. Salah satu contohnya adalah pada PLTN yang hampir sama dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, yaitu dengan memanfaatkan uap untuk membuat turbin, kemudian turbin yang akan menggerakkan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian bahan reaktor nuklir ini terbuat dari bahan bakar yang dihasilkan energi dari proses pembelahan inti atom. Biasanya bahan bakar yang digunakan adalah uranium dan plutonium. Ada dua macam dari reaktor nuklir ini. Yang pertama, reaksi fusi nuklir. Merupakan reaksi peleburan dua atau lebih inti atom baru dan menghasilkan energi, dan juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Yang kedua, reaksi fisi. Merupakan pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Reaksi fisi ini hanya membutuhkan sedikit energi untuk dapat terjadi karena digunakan untuk mempercepat partikel yang ditembakkan kedua reaksi ini, dan ini merupakan contoh dari transmutasi buatan. Transmutasi buatan merupakan perubahan inti atom yang sengaja dilakukan oleh manusia di dalam sebuah reaktor. Ditinjau dari neutron yang melangsungkan reaksi pembelahan, reaktor menjadi reaktor cepat yang terdiri dari GCFBR, LMFBR, dan ini termasuk reaktor termal terdiri dari PWR, BWR, PHWR, dan GCR. Radioisotop merupakan dua atom yang memiliki jumlah proton yang sama dari zat radioaktif dan terbuat dari inti dengan neutron. Isotop dari suatu unsur baik yang stabil maupun radioaktif memiliki sifat kimia yang sama. Adapun beberapa manfaat dari radioisotop ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bidang kedokteran. A. Tektenum Min-99 yang disuntikan ke dalam pembuluh darah, kemudian diserap oleh jaringan yang rusak. Kemudian T1-201 akan diserap oleh jaringan yang rusak. Kedua isotop ini bermanfaat untuk mendeteksi kerusakan jantung pada manusia. B. Iodin Min-123 bermanfaat untuk mendeteksi penyakit otak atau mengetahui gangguan ginjal. Yang ke C. Kobalt Min-60 atau radium 60 berfungsi untuk mematikan sel kanker dan tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. D. Karbon Min-14 digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. 2. Bidang pertanian. A. Fosfor atau besi Min-32 berfungsi untuk membuat bersih tumbuhan lebih unggul. B. Pupuk yang mengandung N15 dipantau dengan alat pencacah jika tidak terdeteksi adanya radiasi. Beberapa pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. 3. Bidang industri. A. Radiasi sinar gamma menggunakan vulkanisme lateks alam. Selain itu, di sini ini digunakan untuk pengawet kayu atau barang-barang seni sastra dan untuk mendeteksi kebocoran pipa. B. Larutan hieronium pada Pertamax agar
lampu menyala lebih terang. 4. Bidang hidrologi. A. Na-24 digunakan untuk kecepatan aliran sungai. Untuk Na-24 digunakan untuk menyelidiki kebocoran pipa air bawah. 5. Bidang sains. A. Iodin 131 yaitu untuk mempelajari kesetimbangan dinamis. B. Oksigen -18 digunakan untuk mempelajari reaksi esterifikasi. C. Karbon 14 untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Untuk itu, sekian dan terima kasih presentasi dari saya tentang reaktor nuklir dan radioisotop. Apabila masih ada kekurangan dari materi yang saya bawakan dan saya paparkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.